inilah kantor. Adalah salah satu alumni Iya. pemagangan Jepang, Pak. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, itu gimana ceritanya dulu, Pak? Kita mulai dari mana nih? Dari awal. Dari awal. Dari awal ya? Iya. Dari mulai direkrut. Oh, sebenarnya saya ini berasal dari keluarga yang ekonomi lemah dulu ya. Pada tahun 91 waktu ayah saya meninggal, kami 11 orang bersaudara. 11 bersaudara. Ya, dan saya merupakan anak kelima. Dan tahun 91 itu bapak saya meninggal dan ibu saya harus menghidupi kami 19 orang di salah satu kampung yang begitu kehidupan kurang beruntung ya pada saat itu. Kita tahu tahun 91 itu kan keadaan kampung itu masih sulit ya. Ya. Tetapi berkat doa dan juga semangat yang ada, akhirnya saya merantau ke Medan pada saat itu karena kebetulan orang tua saya tidak mampu lagi untuk menyekolahkan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pada saat itu saya ingat tahun 92 saya dikasih ibu saya 25.000 rupiah, saya harus ke Medan. Dan ketika saya ke Medan, saya menjadi tukang bubut gitu, kerja di bengkel dan saat itu sambil kuliah di Politeknik. Politeknik USU. Sekarang udah Politeknik Medan ya. Dulu itu masih satu apa dengan USU ya. Dan ketika saya kuliah di situ, ya belum selesai nih kuliahnya, ada program magang ke Jepang. Menarik, Pak. Menarik. Nah, itu gimana, Bang? Iya, ketika ada program magang ke Jepang, ya saya kan dari kampung ya, orang Batak, tembak langsung ke Medan, belum pernah kemana-mana kan, udah hebat itu dulu. Tetapi ini kok ada ke Jepang ya? Ke Jakarta juga belum pernah, boro-boro langsung ke Jepang. Tetapi karena kehidupan kita itu sulit di kampung, ya akhirnya saya harus mengadu nasib lah. Dan saya berdoa kepada Tuhan, ya kalau ini jalan Tuhan ya silakan. Dan pada saat itu saya ikut daftar. Tahun berapa, Bos? Tahun 96 1990. Di mana, Pak? di Medan, dari Dinas Provinsi Sumatera Utara. Ya. Dinas Tenaga Kerja. Tidak, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dan saat itu saya belum lulus dari Politeknik. Karena saya berpikir saya lulus dari Politeknik ini jadinya apa kan gitu. Karena saya juga melihat ya banyak juga sih yang pengangguran kan, dari istilahnya walaupun sudah sarjana pada saat itu. Saya mendaftar dan saat itu kami direkrut di BLK itu, BLK Medan itu. Oh, Balai Besar. Iya, dan kalau nggak salah saat Ada itu, berapa pesertanya pada saat itu? pesertanya kami pada saat itu ada sekitar 900. Gelombang yang keberapa, Pak? Saya pada saat itu angkatan ke-40 lah, angkatan ke-40 kan, waktu pemberangkatan ke sana. Tapi dari Medan saya kurang tahu persisnya itu gelombang keberapa itu. Kayaknya gelombang kedua atau ketiga lah, dari Medan, ya atau pertama. Tapi dari seluruh Indonesia itu udah gelombang ke-40 kan ya. Dengan semangat dan istilahnya tekad yang tinggi, ujian saya hadapi dengan doa, dengan memikirkan orang tua saya ini, kehidupan keluarga kami ini akan saya ubah. Karena saya pada prinsipnya dulu kami udah miskin dan saya tidak mau miskin. Sebenarnya manusia ini bisa kita menolak miskin, dan saya sudah buktikan dengan satu tekad dan juga kerja keras. Begitu. Ketika itu saya ikuti tesnya tahap demi tahap, luar biasa ketatnya ya. Dan saya pikir ini udah lebih dari militer ini kan gitu. Tetapi
dalam benak saya memikirkan Jepang itu bagaimana seperti yang di film-film atau di apa itu namanya televisi, kan jarang ya Jepang itu bagaimana sih. Gitu. Tetapi dengan tingkat yang tinggi akhirnya saya lulus dan pada saat itu saya jadi ranking ketiga. Ketiga dari Berapa peserta? 900 dan yang lolos pada saat itu kami cuma 83 orang yang diterima. Mungkin kuotanya segitu nggak tahu saya, tapi kami yang hampir 900 yang kan istilahnya ujian pertama gugur sistem gugur. Akhirnya disitulah saya bisa lolos istilahnya untuk mengikuti pendidikan dulu tahapnya langsung ke Lembang kan. Lembang Bandung. Nah, diberangkatkanlah kami ke Lembang Bandung dengan mengendarai ILS dulu, udah hebat kali. ALS yang terlintas Sumatera itu kan bus. Berapa itu? Tahun 96. Tahun 96. Dan baru kali itu saya ke Jakarta kan gitu loh. Jakarta juga belum tahu dan naik ILS ini juga ya begitulah enaknya kan gitu. Dan saya diberangkatkan dengan ya tahulah kalau orang Batak kan potonglah lomo-lomo, potonglah Di luar lah. Itu bekal apa istilahnya? Bekal apa? apalah nama borhat lah namanya ya kalau dalam istilah Batak itu kalau orang merantau ke Medan aja itu sudah selamatan itu loh luar biasa. Ini mah berangkat ke Jepang. Akhirnya di seluruh kampung terdengarlah ini berita. Padahal kan saya masih pendidikan harus di Lembang dan juga di Bekasi. Kan belum tentu lulus. Saya Bekasi. Tapi orang sudah pada bilang anak Nina Bukusi dia berangkat ke Jepang kok bisa ya? Ini yang menarik kepada saya. Makanya ini lembaga saya hidupkan. Dan sekarang saya menjadi pengacara. Kalau Bapak tahu saya termasuk pengacara viral ya. Pengacara viral kata orang gitu karena memang di YouTube saya sudah banyak membela orang-orang yang lemah gitu. Tetapi saya berpikir lembaga ini tidak akan saya tutup. Alasannya kenapa? Karena saya berangkat dari sini dan ini juga bisa membantu orang-orang bisa menjadi sukses. Itu loh. Pemegangan yang ke Jepang ini ya maksud saya. Iya. Magang ke Jepang berapa tahun? Oh tunggu dulu ya. Nanti biar berurutan dulu kita. Setelah saya berangkat ke sana, saya juga tidak tahu bakal jadi apa gitu. Ternyata sampai di Lembang, kami pendidikan bahasa, kami belajar budaya Jepang, kami juga dididik untuk bangun pagi. Kita senang gitu. Karena orang Batak itu kan orangnya pekerja keras ya. Yang penting bagaimana bisa berhasil di negeri orang. Dan ketika saya di Lembang 1,5 bulan, saya harusnya di sana itu 3 bulan karena saya pintar katanya pada saat itu. Akhirnya saya dicepatkan ke Seves. Pada saat itu ada kami sekitar 30 orang atau 60 orang itu Lebih cepat dari teman-teman gitu. Karena di Lembang itu kami ada dari Sumatera Utara, kalau nggak salah dari Papua dulu itu sama Sumatera Barat ada beberapa provinsi itu sudah ratusan. Dan setelah selesai pendidikan kita ikuti semua. Ternyata bagi saya nggak begitu sulit. Orang berpikir ke Jepang itu wah itu sulit. Ketika kita ikuti dengan tekad yang bulat, dengan belajar yang sungguh-sungguh semuanya jadi mudah. Yang penting ada tekad, kemauan, ya istilahnya. Tidak ditanya kita kau dari keluarga miskin atau dari keluarga kaya atau dari pendidikan yang tinggi. Yang penting pertama kita ikuti aturannya, kita disiplin, yang kita belajar sungguh-sungguh pasti bisa. Dan pada saat itu programnya masih 2 tahun. Tetapi siapa yang mau 3 tahun pada saat itu masih boleh. Sekarang kan sudah 5 tahun. Akhirnya saya berangkat ke negara Jepang. Setelah selesai testing semua dari Seves, berangkatlah kami ke negara Jepang. Ketika saya tiba di Jepang, menjepit kaki di Narita Airport itu pada saat itu kami di Narita seperti ini rupanya Jepang, seperti ini rupanya salju. Karena kami berangkat bulan 10 tahun 96 juga ya. 96 juga bulan 10 itu bulan 11 awal
sudah mulai musim dingin. Dan di sana saya tidak tahu akan di mana pada saat itu. Saya tidak terlalu banyak bertanya sih. Yang pasti aku mau berhasil. Itu saja. Dimanapun saya ditempatkan saya harus siap. Gitu. Dan memang saya suka di mesin-mesin gitu loh. Nah, akhirnya terjawab. Akhirnya saya ditempatkan dulu di IC1 namanya. Itu di provinsi Guma provinsi. Isi Sakisi itu di satu perusahaan Gototeko untuk pembuatan spare part dari alat-alat berat. Ya, jadi di sanalah saya bekerja. Di samping karena sudah di Lembang kita sudah dibekali dengan bahasa. Nah, tapi sebelum sampai ke perusahaan kita masuk dulu ke Politeknik dulu. Dulu kami di Politeknik ya. Politeknik Siba. Nah, setelah kita selesai dari CVS tadi, kita berangkat ke Jepang, bukan langsung ke perusahaan, kita langsung ke Politeknik Siba namanya. Itu Politeknik itu Siba itu kota provinsi Siba. Jadi Politeknik itu disinilah kita dididik bagaimana nanti bekerja di perusahaan itu. Gambling lah di situ ya. Iya, istilahnya teknik-teknik lah di situ dilatih, bagaimana mengelas yang baik, bagaimana memasang baut yang baik. Ya. Jadi kita betul-betul hampir 1 bulan di sana, kita ke perusahaan sudah tidak canggung lagi dengan alat-alat. Berapa lama? 1 bulan ya, 1 bulan kira-kira 1 bulan. Nah, disitulah kita masuk ke perusahaan dan pada saat itu kita diberikan Rio, pas dipanggil apa itu apartemen ya, dan kita juga dikasih transportasi ya. Saya senang dengan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu saya senang. Nah, dan saya berpikir, saya melihat ya bahwa cara bekerja orang Jepang dengan Indonesia itu sebenarnya tidak jauh beda. Hanya yang membedakan mereka sudah terbiasa disiplin. Ya kita kan memang kita akui masih kurang disiplinnya, dan itu juga harus perlu diterapkan di negara kita ini ya, supaya disiplin itu lebih bagus. Dan saya berharap ini terus berlanjut, ini pembangunan ini di samping kita mendapatkan uang, tapi kita juga dapat etos kerja yang bagus dan juga ilmu. Ya, memang teknologi Jepang kita akui masih kalah Indonesia. Ya harapan saya kita kesana menimba ilmu ya, tetap juga orang Batak, jadi jangan jadi orang Jepang kan gitu. Kembali ke tanah air dengan membuat beberapa usaha atau mengajar atau yang memberikan nasihat-nasihat kepada pemuda supaya bisa berhasil. Ya, dan setelah saya di sana ya lumayan lah. Akhirnya dulu waktu sawah ibu saya itu, saya tadi nggak cerita bagaimana saya bisa mengumpulkan uang ke sana. Uang keberangkatannya. Iyalah kan ada baju kan pasti harus kita siapkan kan, ongkos di Medan. Biayanya berapa? Kalau dulu kalau nggak salah ya sekitar 2 juta lah itu tahun 96 ya. Tahun 96 kan 2 juta. Tentu orang tua mencari duit. Iya, jadi begini, digadekanlah sawah kami. Ini yang paling sedih saya. Mak, aku harus ke Jepang. Bagaimana mungkin aku ke Jepang? Kok bisa? Gitu. Ya aku udah lulus gimana? Aku tidak yakin gitu loh. Tapi saya butuh uang. Berapa? 2 juta dari mana? Besar itu. Akhirnya kalau tidak lupa saya saat itu digadekanlah sawah kami. Padahal sawah ini dari sinilah adik-adikku makan, kan saya anak kelima, berarti kan 6 lagi dong. Jadi oke lah mama, nanti kan segera saya kembalikan. Dengan tekad yang bulat digadekanlah sawah ini. Kalau tidak salah saat itu 400.000 lah digadekan sawah ini beberapa kaleng. Terus sisanya adalah keluarga-keluarga yang bantu. Adalah tulang kita juga yang bantu, terkumpullah 2 juta ini. Karena ongkos dulu dari Medan ke Jakarta masih
saya kembalikan itu. Setelah 3 bulan saya di Jepang, saya kembalikan. Sawah itu disuruh ditebus lagi, ya. Akhirnya adik-adik saya yang putus sekolah, akhirnya saya bantu. Mak, biarlah sekolah saya udah bisa kirim sedikit-sedikit untuk adik-adik itu supaya mereka berhasil gitu. Dan mama saya sangat senang. Dan saya yakin juga bapak saya itu yang dulunya hidupnya sulit, saya kepingin sekali membuat dia bahagia sekali. Tapi karena dia sudah kebun pergi, Dipanggil Tuhannya. panggil Tuhan, dia tidak bisa melihat anaknya bisa seperti ini. Itu yang kadang-kadang saya sedih ya, karena dia meninggal karena sakit lever pada saat itu, karena terlalu capek kerja dan kita nggak ada uang untuk berobat. Tapi ya terima kasih, ya saya bisa berhasil seperti ini. Dan juga adik saya bisa saya bantu, akhirnya mereka semua bisa Ada berapa berhasil. semua? Kedua. 11. Dan ya berkat pertolongan Tuhan, setelah saya berangkat ke Jepang, kehidupan kami berubah. Adik-adik saya juga berubah, adik-adik perempuan akhirnya begini ya, itu kan ada abangnya di Jepang. Orang dulu yang sepele tidak sepele lagi, ya padahal ya memang ya begitulah kehidupan ini. Ketika kita dulu sulit, ya memang sedih ya. Tapi setelah ada perubahan sedikit, akhirnya ya semua berubah. Terima kasih untuk Tuhan begitu. Dan makanya sampai sekarang saya selalu sayang sama ibuku. Dia sekarang tinggal di kampung sendiri. Masih hidup. Masih Guru apa? Nabi Dukulu. Guru Sonak Malela. Iya. Jadi setiap sekali seminggu saya selalu mengunjungi dia minimal Tinggalnya di Siborong. si orang dalam usia berapa sih? Sekarang udah 75. Jadi setelah itu ada beberapa uang yang saya kumpul dari sana, saya bisa beli rumah. Saya melanjutkan sekolah SH sarjana hukum. Iya, selama di Jepang salary upah yang diterima Berapa banyak? per bulan. Per bulan. Jadi dulu Gimana? waktu kami itu kan kalau nggak salah sekarang masih sama ya. Dulu 80.000 yen kan, 80.000 yen sudah besar. sudah besar ya. Jadi kebetulan saya ini ada spesial. Itu kan 80.000 yen gaji pokok ya. Jadi saya selalu lembur itu Di luar rata-rata itu lembur, di luar itu saya selalu lembur rata-rata itu 4 jam satu hari. 4 jam. ada istilah hukum, ada lex spesialis. Iya. Dan saat itu saya menjadi pimpinan orang-orang asing saat itu di perusahaan itu. Yang dari Indonesia. Bukan yang Brazil. Oh, semua. Itu kan Hebat. saya masuk malam, yakin namanya. Jadi saya ditambah 4.000 yen per hari. Wah, 4.000 yen per hari. Berarti kan kita hitung lah 1 bulan 20 hari kerja kan. Jadi 20 hari kerja kali 4.000 yen kan sudah 80.000 iya. kan? Double ya. Double berarti 160.000 yen kan. Terus ketika saya lembur itu rata-rata 4 jam. Jadi kalau kita bilang lah 3 jam lah, kita bilang 3 jam kali 20 hari kan, 3 kali 20 kan sudah 60.000 kan. Saat itu 900 yen per jam. Jadi rata-rata saat itu saya bisa dapatkan kalau dirupiahkan 25 juta. Sebulannya. Sebulan. Selama 3 tahun ya. Luar biasa ya. Iya. Setelah itu pulang dari program magang, apa usaha dari Pak? Iya, Nah, jadi Sitomo. setelah saya pulang dari Jepang, saya sempat bekerja. Di perusahaan mana? Nah, di perusahaan pertama dulu saya di perusahaan Era Cipta Bina Karya di Medan. Ya gimana ya kalau udah di Jepang 25 juta gaji terus digaji di sini setengah juta, akhirnya saya nggak betah kan gitu. Keluar dari situ, keluar
keluar dari situ saya buka lahan pertanian. Saya buka lahan pertanian Di daerah di mana? Siborong-borong. Oh, Siborong-borong. Nah, tapi sebelumnya saya udah beli rumah dulu di Medan kan, sudah beli rumah Hasil dari pemagangan ini kan gitu. di Kota Medan ya. Kota Medan sekarang masih ada di sana kan gitu. Ini yang kita bangun kembali nih kan. Jadi ketika itu saya bertani, datang pada saat itu konsul jenderal Jepang itu Mr. Yuji Hamada, ini teman saya dari Medan. Sekarang dia di Bappenas di Jakarta. Itu luar biasa, dia datang ke Tapanuli itu cari saya. Iya. Karena kenapa? Di sana saya pernah bekerja di perusahaan ekspor ubi dan lobak ke negara Jepang. Jadi saya sebagai konsultannya, saya juga sebagai humasnya, saya juga penghubung antara pengusaha ini dengan masyarakat dan juga pemerintah untuk izin-izin. Nah, dan sekarang masih beroperasi hasil karya tangan kita walaupun saya sudah keluar dari sana. Dan sekarang continue dia ngirim ubi dan lobak ke negara Jepang. Ubi dan lobak. Ubi dan lobak ubi Jepang Satsumaimo dengan daikon ini yang sudah setengah jadi itu dikirim terus ke negara Jepang. Gitu. Tapi berhubung karena waktu berjalan saya melihat kerja di perusahaan ini, akhirnya saya mendirikan satu perusahaan itu CV Raja Wali Mandiri Bergerak di bidang bidang kontrak. Terus tahun 2007 saya masuk ambil sarjana hukum dan 2014 saya jadi pengacara di universitas mana? Universitas Sisingamangaraja yang ada di Tapanuli. Dan setelah saya jadi pengacara, akhirnya ya saya menilai begini, kalau saya tidak dari Jepang, mungkin kualitas pengacara saya gimana ya aku bilangnya, kurang memuaskan lah bagi saya. Kenapa? Karena saya kan melihat, saya sudah digambling di sana untuk istilahnya tepat waktu, Disiplin lah ya. disiplin dan Ya. juga ya memegang komitmen, karena Jepang ini kan memegang komitmen luar biasa. Jadi mungkin dari situ dilihat akhirnya Bupati Tabuk mengangkat saya menjadi pengacara Bupati Tabuk Utara. Pak Nixon lah. Iya, Nixon Nababan. Banyak permasalahan hukum juga yang sudah kita selesaikan. Saya juga sudah beracara di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Dan juga banyak orang-orang susah yang kita bantu kalau terjadi permasalahan hukum. Nah, itu yang saya lakukan. Di samping juga itu tadi saya buat CV Raja Wali Mandiri yang berada di bidang kontraktor, menjadi mitra pemerintah. Yang saya juga buka lembaga pelatihan kerja Iya. yang ada di Tapanuli. Jadi ini kantor cabang. Oh, Saya pusatnya di Tapanuli. Tarutong. Ya. Itu. Jadi kenapa itu saya buat, itu adalah pesan daripada Bupati Nixon Nababan, karena kita sudah enak ya, beliau itu juga memang luar biasa dalam membantu masyarakat. Dia melihat kita punya potensi untuk istilahnya membantu masyarakat dalam penyediaan lapangan kerja. Akhirnya beliau kasih LP, apa itu BLK, Balai Latihan Kerja itu kita LK daerah, eh, Balai Latihan Kerja Daerah. Balai Latihan Kerja yang ada di Sekolon. Dari tahun berapa itu buka LP? Dari tahun sudah 5 tahun lah, dari pemerintahan beliau lah, 2015 sampai sekarang. Dan dari sana sudah 10 angkatan yang saya berangkat. Sudah ada 10 angkatan. Iya, dari saya ya, Ya, dari LPK. dari LPK saya gitu. Berapa angkatan tadi Pak? Hah? Ada berapa angkatan tadi? Sudah 10. Jadi ada sudah ada 250 lebih yang sudah berangkat. Saya berangkatkan Ke Jepang. dari Tapanuli ke Jepang. Jadi Pak Nixon melihat itu menjadi salah satu aset ya, harga LPK ini, karena beliau mensupport kita dengan memberikan BLK itu untuk bisa kita pakai. Yang sudah diberangkatkan 10 angkatan ada sudah sukses juga. Ada banyak sukses. Jadi akhirnya orang tuanya mendoakan kita, akhirnya kita juga senang dan sehat begitu. Jadi kita juga jalin komunikasi dengan baik dengan para alumni yang ada di Sumatera Utara. Kebetulan mereka mengangkat saya
Lampung, ke Sumatera. Jadi kita selalu intens berhubungan dengan Konsulat Jenderal Jepang, dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dan juga IN Jepang. Pak Pol pada saat berangkat ke Jepang, pada saat itu masih status single ya. Iya. Pada tahun berapa Pak Pol berumah tangga dengan Togo Siregar ini? Oh ini ini saya berumah tangga dengan beliau ini pada tahun 2009 ya. Sudah dikarangnya. Sudah. Kalau anak kami ada 6 ya. Oh Iya. banyak ya. Yang paling besar. Yang paling besar sekarang di Batam. Jadi yang nomor 2 sekarang di Jepang. Oh, ikut jejak bapaknya gitu Pak. Iya. Taksi itu. Nomor 3 masih baru tamat. Nomor 4 ini juga masih sekolah. Nomor 5 masih sekolah di sana. Ini LPK tadi Pak, LPK yang punya Pak, itu berdiri tahun berapa Pak? Itu saya dirikan tahun 2015. 15. Iya. Ini yang sudah diangkatkan Bapak, sistemnya seperti apa? Jadi Apa mereka mengeluarkan biaya? iya, jadi mereka itu memang mengeluarkan biaya itu karena kan BLK ini kita pakai sekitar 5 bulan di sana. Jadi mereka bayar makan, Iya. minum, apa semua di situ. Pokoknya mereka di situ. Ya, tidak terlalu mahal sih. Ya seperti yang mereka maui gitu. Jadi tidak sesuai gitu. Sayang kita nggak bisa ke tempatnya ya. Iya, karena kebetulan jauh dari sini. Dan yang kedua, sekarang masih belum mulai belajar, tapi nanti bulan 1 sudah mulai belajar. Setelah karena masalah pandemi corona ini ya. Iya. Nah, itu kaitan sama pandemi tadi Pak. Itu kan juga sangat berdampak Pak. Menurut saya. Gimana kiat-kiat khusus Pak dari Pak Poltak Iya, terkait dengan jadi pada dasarnya ya gini, kalau pandemi ini tidak perlu kita takuti kalau menurut saya. Kita negara yang bertuhan. Yang penting anjuran pemerintah itu kita laksanakan gitu loh. Istilahnya tidak perlu harus itu takut enggak. Karena saya juga terus beraktivitas. Karena saya juga bukan baru ke Jakarta, tapi tetap istilahnya kita jaga diri kita. Yang terutama itu harus makan makanan yang bergizi ya. Karena saya melihat kalau kekebalan tubuhnya kuat, ya dia tidak akan masuk itu. Betul. Ya makan sayur, makan buah, juga istirahat dengan teratur, cukup baru cuci tangan ya pakai masker, kan gitu. Istilahnya, karena yang saya lihat yang meninggal itu yang ada sakit-sakit bawaannya aja rata-rata ya. Dan tidak perlu ditakuti, akhirnya orang jadi takut beraktivitas. Yang penting, makanya saya berprinsip kalau ke istilahnya program magang ini ya nggak perlu ditakuti. Saya berharap ya pemerintah justru harus memberikan ruang untuk bulan 1 ini supaya kami juga bisa melaksanakannya. Karena kalau kita berdiam diri terus begini, kan ekonomi jadi sulit. Akibat pandemi ini kan luar biasa. Istilahnya efek apanya ke ekonomi kita kan. Tapi agak ada terganggu nggak Pak dengan pengiriman? Ya pasti. Pasti ya. Karena kami sudah tidak ada itu mulai dari bulan 2 sampai setahun tidak ada pengiriman yang negara Jepang. Tapi saya dengar ini sudah mulai dengan protokol kesehatannya. Apa ya? Jadi saya minta, saya mohon kepada Ibu Menteri ya atau Ibu Direktur ya melalui Ibu Oki ya. Ya supaya pertama nanti di masa pandemi ini Sumatera Utara dulu yang pertama untuk dibuka perekrutan kan itu harapan kita. Karena teman-teman kita juga, karena saya ketua LPK seluruh Sumatera Utara. Jadi mereka sudah minta saya sudah kapan ketua kita udah bisa rekrut karena siswa kita sudah siap ini.
Hanya gitu. Jadi mereka udah siap semua, dan saya berharap kepada Ibu Oki supaya nanti untuk pembukaan rekrut pertama di masa pandemi ya suatu tahun ya. Berarti Sumatera udah ready Pak. Udah ready ya. Nah, ya, dan juga kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan juga dinas-dinas tenaga kerja di kabupaten kota ya difasilitasi lah kan gitu. Ini program yang sangat bagus. Ya. Sukses. Baik Pak Polta, menurut Bapak program pembangunan ini apakah ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat? Dan sangat bisa. Dan pernah saya bilang begini ke Bupati Batu, kasih saya 1 miliar, kasih saya 1 miliar. Untuk apa? Saya akan didik 100 orang. Ya. Dan dalam jangka 5 tahun yang 1 miliar itu akan jadi 700 miliar. Kembali dong Kembali ke Republik. ke Republik. Kalau bagi saya coba lah dikasih bantuan-bantuan ini ya gitu-gitu aja. Kasih 1 miliar kalau ada. Jadi ketika diberikan bantuan itu, maksudnya bantuan itu apa? Supaya anak-anak itu tidak bayar uang pendidikan lagi. Kan? Dibebankan orang tuanya ya. Ya, itu kan 1 miliar sama negara kan kecil itu sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang sangat membutuhkan itu kan sudah luar biasa itu. Sudah sangat bermanfaat. Contoh kita bilanglah dulu, dikasihlah 1 miliar, saya didiklah 80 orang, luluslah itu 50 kita bilang. 50 kan tidak mungkin semuanya lulus kan gitu. Kan ada aja itu kan bisa aja. Ya mudah-mudahan bisa 100%. Kita bina dengan baik. Berangkatlah dia ke Jepang. Di Jepang dia 5 tahun. Rata-rata kita bilang lah kalau 5 tahun kalau dia istilahnya hemat, ya kan kita selalu ajarkan hidup hemat itu bagaimana kan gitu. Karena saya di sana bisa hemat loh. Di Jepang. Di Jepang saya bisa hemat. Ketika saya pulang saya bisa bawa 500 juta setiga tahun pada saat itu. Sekarang kan sudah dari 5 tahun. Nah, kita taruh dia bawa 700 juta. 700 juta kali 50 sudah berapa? 35 miliar kan? Iya. 5 tahun. Bunga bank mana itu? Padahal 1 miliar yang dikasih pemerintah sama kita. Kan lebih bagus. Yang kedua, di samping dia bawa uang nanti ke Indonesia, dia sudah ada usaha kok. Pasti nanti dia akan buat usaha. Keluarganya sudah pasti agak sejahtera kan gitu. Kan kita bilang lah itu satu angkatan. Kalau 1 tahun, 2 angkatan kita bilang dari kapan dulu 200 orang. 10 tahun 2000 orang. Dari daerah lain juga begitu kan maju negara kita ini. Muncul lagi istilahnya orang-orang yang punya istilahnya semangat yang tinggi dan juga orang-orang yang punya disiplin yang tinggi. Dan sudah pasti beda ketika saya sebelum berangkat dan setelah saya berangkat. Karena memang di keluarga saya itu saya selalu terapkan disiplin. Kan gitu loh. Tidak boleh macam-macam. Ya dia kalau taat begitu dong. Makanya saya bisa ini. Saya tidak punya orang tua yang bisa bantu saya kan. Kalau saya tidak dari Jepang nggak bisa. Dan saya sekarang bangun di Medan, bangun di sini dan ditaruh itu juga saya bangun. Ada berapa Pak jumlah karyawannya? Wah sekarang nggak banyak. Ada sekitar 20 karyawan. Kan gitu. Kalau ada 1000 seperti Pak Polta, saya rasa Bisa. mengatasi pengangguran lah ya. Iya, jadi Mampu ya. ada lagi teman saya yang sukses itu sekarang punya perusahaan. Ada beberapa teman saya punya perusahaan yang kebetulan nggak ada waktu kita bisa bersama. Itu punya karyawan sampai 200. Angkatan saya, Medan. Alumni. Belakang juga kan? Alumni Jepang. Alumni Jepang. Dia mendirikan, Satu angkatan kan. iya, penyewaan genset. Jadi dia lah sekarang yang menyewakan genset ke seluruh kantor-kantor besar dan mall-mall yang ada di kota Di Medan. daerah mana? Medan. Beda. Iya. Siapa namanya? Itu namanya kalau nggak salah iya itu. Iya. Ya, masih orang Dedi. Iya. Terus ada lagi yang punya perusahaan apa? Udah banyak lah. Banyak Ada. yang sukses dari Iya. dengan angkatan Pak Polta Iya, ya. ada sekarang sudah punya sawit. Kan? Ada punya perusahaan cangkang sawit. Kalau Pak Polta
kebetulan ada di apa di Riau. Oh, di berapa hektar? Sekitar 25 hektar. Wah. Luar biasa. hasil dari sebenarnya itu bukan setelah kita pulang dari sana kita bisa jadi terbuka pikiran, lebih apa, termotivasi gitu Pak. termotivasi kan gitu. Yang terakhir nih Pak Poltar, harapan Bapak kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara ini. Harapan saya begini, istilahnya karena saya udah merasakannya. Iya. Ikutilah program ini, ya, karena ini sangat menjamin dan sangat Program pemagangan. pemagangan ke Jepang ini, karena ini bagus. Nah, di samping istilahnya legal, kan gitu. Karena Jepang itu saya melihat sangat menghargai hak asasi manusia ya di sana. Iya. Tinggi ya. Tinggi, jadi maaf cakap ya, bukan seperti negara-negara Asia yang lain gitu. Malaysia kan masih ada itu, walaupun banyak warga kita ke sana, tapi kan masih ada pelanggaran-pelanggaran yang itu. Apa yang kurang sedap kita dengar ya? Iya, istilahnya. Jadi harapan saya kepada pemuda-pemudi dari Sumatera Utara ini, ya gunakanlah kesempatan ini. Ya, tapi apalagi yang mereka ekonominya kurang mampu ya. Kalau kuliah paling tidak harus ada 100 juta. Kan gitu. Tapi kalau ke sini semua biayanya ditanggung pemerintah. Ya paling habis 15 juta ke apa? Ya itu kan biaya apanya itu, makan-makannya apa kan gitu loh. Istilahnya biaya pelatihannya tinggi sih gitu, ongkos-ongkosnya. Jadi masih terjangkau lah. Contohnya pinjam-pinjam ke tetangga masih bisa lah. Dan hasilnya ya saya lihat pasti. Dan saya juga berharap kepada pemerintah ini program ini, magang ke Jepang ini janganlah berhenti. Untuk terus bahkan saya minta kepada pemerintah, karena pernah kami presentasi ya datang dari kedutaan besar Jepang di Dinas Tenaga Kerja, Vietnam malah lebih banyak kuotanya. Saya minta pada saat itu ke pihak Jepangnya kalau bisa Indonesia lah lebih banyak kuota. Ya Jepang kan mereka juga ada beberapa, kalau nggak salah India sama Vietnam. Udah Indonesia aja lah, semua saya bilang gitu. Ya, mungkin kuota daripada negara-negara lain kita yang paling kecil kali. Kayaknya begitu. Jadi saya lihat apanya di Jepang itu memang negara Indonesia menunjukkan apa sih. Jadi ini kan tugas daripada pemerintah ya. Saya hanya mengimbau dan melihat aja sebagai pengacara kan gitu. Kok bisa begini ya? Kenapa tidak? Contoh kalau dari Vietnam 5.000, kita tidak bisa sekitar 10.000 kan gitu. Tapi ya itu kebijakan luar negeri mereka kan gitu. Tapi kan itu harapan kita kalau bisa dari Indonesia lebih banyak. Pak Poltar saat ini sedang mengambil pendidikan jenjang yang Iya. lebih tinggi. Saya ngambil S2 sekarang di UNSUL. Jurusan apa? Hukum. Hukum apa? Hukum ekonomi saya. Ekonomi. Ya. Makanya tadi maaf ya karena sampai jam 3 tadi masih kuliah kan. Jam 2:40 selesai. Nah, jadi saya takut orang bapak terlalu lama menunggu kan gitu. Makanya saya bilang setengah 3 lah sampai di sini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu yang saya dapatkan itu juga bisa saya sumbang untuk negara ini. Baik, Pak Poltar, terima kasih Terima kasih atas kesempatan, waktu memberikan dan waktu kepada kami dari tim wawancara dan Kementerian Tenaga Kerja. Iya, terima kasih Khusus juga. datang ditugaskan oleh Direktur Ibu Oki, Direktur Pemagangan melalui Bapak Poltar Silitonga yang sukses meraih dari alumni pemagangan Jepang pada tahun berangkat 96 ya Pak. Jadi sukses buat Pak Poltar Silitonga ya. Kami berterima kasih nih, kami diterima dengan baik. Demikian Pak Poltar, Terima kasih. gitu aja Pak. Terima kasih. di foto dulu.